bagaimananya, cara pegang jarumnya pun juga mungkin tiap orang beda ya, enaknya bagaimana. Oke, misalnya ini kita ya mencari, oke. Misalnya yang saya gunakan adalah ini. Ini yang saya merasakan, oh di sini ada denyutan nadinya. Ini tadi belum saya apa namanya sentuh, maka ini kan masih bersih, jadi boleh saya langsung tusuk ya. Tapi kalau misalnya ini saya tadi, Anda kan biasanya cari-cari ini kan, oh di sini, kemudian Anda bergerak nih. Nah, ketika kondisinya seperti itu, maka ini harus di swab ya dengan alkohol. Oke. Ini adalah lokasi di mana saya merasakan ada denyutan nadinya. Ya, Anda jarumnya di sini, tidak harus Anda buka terus begini. Kalau Anda begini resiko gagal pasti, karena Anda mengira-ngira oh tadi di situ. Ya, tapi ini tetap dipegang karena ini sebagai kompasnya bahwa di situ loh lokasinya yang teraba ada denyutan. Maka jarum yang saya tusuk ini saya arahkan ke di mana saya merasakan ada denyutannya. Oke, Bapak ya, ini saya tusuk ya, tarik nafas misalnya ya. Oke. Kalau ini begini udah dapat belum? Dapat. Tapi dia kan belum naik 100%. Misalnya ini ada masukkan sedikit. Kalau dia saya masukkan kok jadi berhenti. Jadi kebablasan. Ya, jadi ada lewat. Maka harus Anda tarik. Tariknya jangan terlalu terburu-buru langsung cepat gitu ya. Akhirnya lepas lagi. Ini beresiko. Ya. Jadi ini juga yang harus diperhatikan. Jadi Anda ketika menusukkan ini juga perlu dilihat. Ya, undulasi di dalam speknya. Kalau dia tekanannya besar, harusnya dia bisa narik ke atas, bisa mendorong ke atas. Tapi kalau ini dia kok nggak bisa undulasi ini ke atas, maka bisa kita bantu untuk ditarik. Ya, jadi ini bisa aja Anda lakukan. Terutama kalau ada pasiennya misalnya shock, ya, bisa seperti ini. Oke. Kemudian ini harus satu hal yang perlu, boleh nggak gini? Ya, jadi jangan pernah Anda melepaskan. Ya, ketika kemudian melepaskan, jangan kemudian Anda tekan baru dicabut. Itu akan sakit buat pasien. Jadi jangan ditekan dulu. Ditekan itu dipastikan bahwa jarumnya sudah keluar, baru ditekan. Ya, itu hal yang perlu diperhatikan. Oke, tadi, nah tangan ini nggak boleh lepas. Ya, ini digunakan harus ditekan ya, ditekan dalam jangka waktu yang lama ya, karena dia resiko perdarahannya besar. Oke, ini kan ada udara. Nah, di dalam spek ini tidak boleh ada udara yang ada di dalam, karena itu akan mempengaruhi gas darah yang ada di hasil darah ini ya, maka itu harus kita hilangkan. Gimana cara menghilangkan? Kita menggunakan karet ya, karet yang tadi kita tusuk jangan sampai tembus ke bawah ya, kemudian kita tekan ya, kita tahan sebentar ya, kemudian ini udaranya hilang. Tapi kalau kita pakai yang biasa ini ya, biasanya kalau kita pakai ini agak berat ya, susah, maka Anda bisa menggunakan metode yang manual yang biasa tanpa menggunakan karet, tapi dilakukan di atas bengkok ya. Misalnya tadi ini ada, jadi ditutup ya, jangan kebuka. Kalau kebuka kamu ternyata kenceng ya, bisa kemana-mana. Jadi ini harus ditutup ya, saya seperti ini manual aja mengeluarkan seperti ini. Jadi udara itu harus dikeluarkan ya, kemudian kita putar-putar supaya heparin dan darahnya itu ya terlarut sempurna ya. Oke, selama melakukan ini kadang Anda fokusnya ada ke sini, tangan ini udah masuk ini. Nah, Anda harusnya fokus Anda yang pertama adalah di pasien, memastikan pasien aman dulu, baru Anda pegang ini. Makanya tadi selama proses ini tangan dia tetap menekan ya. Jadi kita lihat kalau udah berhenti, maka kemudian baru kita pasang plester ya.
Oke, bisa pakai ini langsung di plaster atau kalau ini diganti ya. Kemudian nanti kita pakai plastering. Disesuaikan alat yang ada di kita apa. Jadi jangan, aduh kemarin sama Bu Reni di lab pakainya plastering, ini nggak ada. Terus gimana ya caranya? Nah, kita harus bisa memanfaatkan apa yang ada, alat yang ada di tempat kita kerja ya. Karena alatnya macam-macam bentuknya. Oke, kemudian ini sudah, kalau pasiennya tadi bisa diajak komunikasi, kerjasama, bisa tadi selama proses penekanan, bisa minta tolong ke pasiennya ya. Tapi kadang kalau pasiennya kurang ini, maka kan kita yang harus memastikan ya, bahwa itu sudah berhenti perdarahannya. Nah, ini tadi sudah, kemudian kita tuliskan label. Kalau kita ada penutupnya ini, ya maka kita ambil, kita buang ke safety box-nya, ya, kita tutup dengan ini. Kemudian kita isi labelingnya. Saya boleh bawa pensil? Ada yang bawa pen? Ya, misalnya ini jam berapa? 9.01. Ya, misalnya identitas pasiennya, ya, namanya siapa, usia berapa, kalau ada apa namanya rekam medisnya berapa, nomornya. Oke, sekarang tanggal 25 jam berapa? 9.32. Oke, tadi suhu pasien dia berapa? Ya, misalnya 37,5 ya, kemudian O2-nya berapa? Nah, misalnya kalau kita tanpa ada bantuan oksigen seperti ini, berapa persen konsentrasi oksigen yang kita hirup? 95. Apakah di udara bebas itu ada 95% oksigen? Berapa persen kandungan oksigen di dalam udara bebas? Ayo. 92. Benar. Di udara bebas itu apakah kandungan oksigen yang paling tinggi konsentrasinya dibandingkan gas lain? 20. Ya, sekitar 20 sampai 21%. Ya, itu adalah konsentrasi ya. Kalau misalnya ini tanpa oksigen, maka ini yang ini. Tapi kalau pasiennya dia pakai oksigen, Anda tuliskan dia dapat apa. Misalnya nasal kanul 3 liter, tulis di sini. Nasal kanul 3 liter per menit. Atau dia misalnya di ventilator, di settingnya FiO2-nya misalnya 90, maka FiO2-nya misalnya 90% misalnya gitu. Itu dituliskan. Ya. Jadi FiO2-nya, konsentrasi oksigennya, berapa persen yang diberikan ke pasien, itu kita tulis. Oke, ini adalah data yang perlu dituliskan di dalam labeling. Kalau ada HB terbaru, bisa dituliskan HB-nya. Tapi kalau HB-nya udah 2 hari yang lalu, 1 hari yang lalu, ya maka nggak perlu dituliskan. Ya. Oke, kemudian ini kita taruh di sampelnya sini ya, karena ini sebagai labeling, ini sampel ini punyanya siapa. Kemudian kita taruh di wadah ya. Bagnya nanti mungkin macam-macam ya, ininya yang jelas memang bag yang bisa mempertahankan suhu dari sampel ya, bisa bentuknya seperti ini atau yang tadi tas yang di satu tadi ya, ada mungkin yang bentuknya apa namanya dompet dan sebagainya. Nah, dalam waktu 20 menit sampel ini harus sudah dicek. Jadi paling lama adalah 20 menit. Ya, maka saya harus segera dikirim ke laboratorium. Ya. Oke.